Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Mumun, yang pasti di channel ini kita akan membahas apapun yang akan dibahas. Mau tahu kalian? Gaskan. Cuplikan dari sebuah film yang berjudul Perfume: The Story of a Murder pada tahun 2016. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Perfume karya Patrick Suskind, di mana kisahnya ini dilatar belakangi abad ke-18 di Paris. Menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Jean-Baptiste Grenouille yang dianugerahi indera penciuman yang sangat tajam, setajam silet. Jadi dia bisa mencium bau-bauan atau aroma dari jarak beberapa radius kilometer. Dia juga tidak segan-segan membunuh orang demi mendapatkan aroma yang dia inginkan. Siapa yang dia bunuh dan aroma apa yang dia incar? Langsung aja kita ke filmnya. Pada tanggal 17 Juli tahun 1738, tepatnya di Pasar Ikan Kota Paris, lahirlah Jean-Baptiste Grenouille dari persalinan kelima ibunya, di mana semua persalinan dilakukan di bawah meja jualan mamaknya ini. Hasil persalinan itu, entah yang anaknya mati atau hidup, bakalan dibuang ke sungai bersama usus-usus atau perut ikan. Mungkin karena nggak ada tangisan atau oek-oek dari anaknya, jadi dikirain mamaknya ini kurasa matilah si Grenouille ini kan weh. Udah gitu, dia lanjut kerja lagi. Tiba-tiba nangis si Grenouille, geger satu pasar. Akhirnya maknya ini kabur karena dianggap ngebuang bayinya. Akhirnya mamaknya ini ditangkap dan dihukum dengan hukuman gantung. Akhirnya si Grenouille pun dititipkan di panti asuhan Madame Gaillard. Pada saat berusia 5 tahun, si Grenouille belum bisa berbicara karena terlahir dengan bakatnya yang unik. Dia mulai dijauhi teman-temannya, bukan karena takut, tetapi si Grenouille ini mulai menunjukkan ketertarikan atau terobsesi dengan bau-bau yang aneh. Tikus mati diciumnya weh, kalian bayangkan, baunya itu kayak mana? Dari jarak berapa meter aja udah ngeri kali baunya. Si Grenouille ini digitukannya, ada otaknya memang anak ini kan. Ada positifnya juga, bau-bau itu kan. Dia berbicara dari bau-bau yang diciumnya. Dia berbicara dari hidung weh, nggak dari mulut. Pada saat si Grenouille menginjak usia 13 tahun, Madame Gaillard menjualnya ke penyamakan kulit Grimal. Si Madame ini kesenangan dapat duit kan weh, tiba-tiba dibunuh dia. Makanya kau anak yatim kau manfaatkan. Kena juga kau kan. Karena si Grenouille bekerja dengan baik, tekun, rajin, ulet, apalagi patuh, teladan. Akhirnya bosnya ini menganggap si Grenouille layak untuk ke pasar, mengantarkan kulit-kulit kepada orang-orang yang sudah memesan kulit itu. Mulai berbaur dengan bau-bau yang nggak kayak biasanya tuh. Kalau biasanya dia mencium aroma-aroma busuk, aroma-aroma tengi, aroma orang-orang. Kalau misalnya udah berbaur di kota ini kan ada bau-bau bunga sedap malam, bau ayam kampus, enggak deh. Pokoknya aroma-aroma wangi lah kan. Grenouille ini terpisah dari rombongannya dan berhenti di sebuah toko parfum dan mencium aroma semua parfumnya. Pada saat itu parfum yang terkenal adalah parfum Amor dan Vichy yang dibuat oleh Monsieur Pellicer. Mulai nggak ada otak si Grenouille ini, nggak ada akhlak. Masa dia tertarik dengan seorang gadis berambut pirang membawa buah prem? Akhirnya karena tertarik dengan bau keringat kakak ini, bau aroma tubuh kakak ini, aku nggak tahu ya. Kalau aku cium bau semua orang, perasaanku sama aja semua, nggak ada beda-bedanya. Paling bau keringat, entah bau badan baru ada yang terasa kan, bau ketek, bau apa.
Karena ketakutan, si gadis ini pun lari meninggalkan si Grenouille. Lagi-lagi si Grenouille mulai mencium baunya dan menemukannya di rumah. Si Grenouille mulai mengendus-ngendus leher dan punggungnya karena merasa ada yang aneh di belakangnya. Gadis ini pun berteriak dan si Grenouille langsung menyekap mulutnya. Pada saat itu, ada satu pasangan yang datang, namun karena keasikan dia tidak mendengarkan teriakan dari gadis ini. Karena si Grenouille terlalu lama membekap gadis ini, akhirnya gadis ini pun meninggal. Bukannya takut atau cemas tapi si Grenouille malah membuka atau melucuti pakaian kakak ini, sehingga kakak ini telanjang. Dan si Grenouille mulai mencium bau kakak ini dari atas rambut sampai ke ujung kaki. Nggak gila kalian. Si Grenouille bahagia kali dan berpikir gimana caranya mendapati aroma kakak itu dan membawanya pulang. Kenapa lah nggak kau bawa mayat kakak itu biar kau rasakan aroma bangke itu ya bang. Gak ada kerjaan, bawa orang kau cium. Akhirnya mereka kembali lagi ke penyamakan. Di situ si Grenouille udah mulai berpikir gimana lah caranya aku keluar dari sini. Aku pengen cium bau-bau yang enak, nggak mau lagi aku di sini. Kayak gitulah kata si Grenouille. Esokan harinya dia datang ke Joseph untuk mengantarkan kulit. Joseph ini juga merupakan salah satu pencipta parfum. Si Grenouille menunjukkan bakatnya kepada si Joseph. Dia menciptakan parfum Amor dan Vichy yang terkenal tadi. Grenouille bilang kalau parfum itu nggak bagus. Akhirnya dia mencampurkan lagi beberapa ramuan sehingga menghasilkan suatu parfum. Si Joseph percaya dengan bakat yang dimiliki oleh Grenouille. Akhirnya dia pun membeli Grenouille ke penyamakan kulit. Di situ dia mempekerjakan si Grenouille ini sehingga bisnis Joseph berjaya dan berkembang lagi. Si Grenouille meminta diajari gimana cara mengolah parfum mulai dari awal. Si Joseph pun menjelaskan bahwa parfum itu memiliki chord sama seperti chord musik. Ada 3 chord di dalam parfum. Si Joseph bilang bahwa ada satu esensi tambahan yang memiliki kekuatan sehingga seolah-olah kita sedang berada di surga. Si Grenouille karena penasaran, dia nanya di mana esensi yang ke-13. Esensi yang ke-13 itu ada, tetapi hanya di legenda. Grenouille mulai menanamkan 13 esensi parfum itu di dalam dirinya, sehingga mungkin hal inilah yang menginspirasi si Grenouille untuk membuat parfum dari mayat manusia. Diajarin sama si Joseph, orang ini ngolah bunga mawar. Besoknya dia juga mau buat eksperimen lah kan. Nggak tanggung-tanggung kalau kita orang normal nggak ada sama sekali baunya kan. Tapi dia pengen ngolah barang-barang ini jadi parfum. Yang mau diolahnya itu besi, tembaga, karat, apalagi ya, kucing. Kata si Joseph kan gila, ngapain gue buat parfum ini nggak ada bau sama sekali. Akhirnya pingsan si Grenouille ini kan si Grenouille ini mimpi gadis yang dibunuhnya di awal tadi, itulah di mimpinya. Akhirnya dia bangun, terus dibilangnya gini, ajarin aku ngolah bau dan bau itu bertahan lama. Kata si Joseph, kau itu harus ke kota Grace. Di situ kau bisa membuktikan dan belajar untuk mengolah bau. Cuman si Joseph ini pun manfaatin si Grenouille. Dia minta 100 formula parfum, dikasih sama Grenouille. Udah itu pergi si Grenouille, runtuh rumah bapak-bapak ini sak-sak buku parfum yang dipegangnya tadi. Itulah manfaatin anak yatim kan. Akhirnya si Grenouille pun memilih melewati gunung-gunung dan lereng-lereng. Berhenti sejenak di dalam gua. Awalnya memang sejenak, tapi lama-lama nyaman kan Akhirnya di situ udah hilang obsesinya tadi kan buat parfum dari perempuan itu. Saking lamanya dia di gua ini betapa baunya nggak ada, udah ganti sama lumut. Baju-bajunya udah koyak-koyak. Dia tersadar lah, nanti kok kayak gini aja nggak ada yang kenal aku, katanya kayak gitu. Nggak mulai dia. Akhirnya mandi, dia turun lagi ke bawah dan ngambil jalan menuju kota Grace. Nah, sampai di kota Grace, dia ini udah pagi bekerja di salah satu kayak pusat pengolahan lemak, tapi lemaknya ini dicampur bunga-bunga, jadi aroma bunga itu nyerap ke lemak. Salah satu karyawan di situ juga, seorang perempuan, dia naruh mayatnya itu ke tabung yang biasa orang ini buat untuk ngolah dan mengekstrak bunga.
Di situ dia udah telanjang, hampir-hampir ketahuan tapi nggak jadi. Di situ dia gagal ngolah parfumnya karena memang nggak ada bau sama sekali. Korban ketiganya ini kakak-kakak lonte. Biasa orang nyewa lonte enak-enak kan? Ini enggak. Si Grenios ini nyewa lonte untuk eksperimennya. Nah, kakak ini udah buka baju. Si Grenios buka peralatannya tuh. Dibukanya lemaknya. Siapa pula lah yang mau ditaruhin lemak-lemak ke badannya kan? Tapi di situ dibilang juga sama si Grenios, aku ingin membuat parfum. Oke lah kata kakak ini. Habis itu lama-lama kayak makin aneh aja si Grenius ini, kata kakak ini kan. Akhirnya nggak mulai lagi dia. Nih ambil uangmu katanya kayak gitu. Aku nggak mau lagi. Grenius marah lah kan. Dipukulnya kepala kakak ini pakai benda tumpul. Bentuknya itu kayak pemukul untuk bisbol. Lemak ini dilumurkan ke seluruh tubuh dan ditutup kain, buka lagi, dibersihkan dari mayat dan lemaknya itu diolah menjadi parfum. Dia udah mulai berhasil tapi baunya itu nggak sewangi dari aroma tubuh gadis penjual prem tadi. Berarti bau lonte nggak enak. Jadi makanya si Grenius ini ngincarnya orang-orang perawan dan memiliki kecantikan yang sempurna. Saat keluarga si Laura mengadakan pertemuan kaum bangsawan, di situ ada 2 orang kembar yang diculik oleh si Grenius. Cara melakukan dan cara mengolah parfumnya itu sama seperti yang dilakukannya dengan lonte tadi. Esokan harinya, pada saat penjaga sedang berkeliling, ditemukan 2 mayat tanpa busana dan rambutnya sudah dipotong, tetapi masih perawan, ditemukan mengambang di sungai. Nah, dari situlah kota itu sudah mulai geger dan diberlakukan jam malam untuk mengantisipasi adanya pembunuhan lagi. Tetapi si Grenius terus melakukan pembunuhan pagi siang malam sampai akhirnya mengumpulkan 12 ekstrak. Dia di situ sudah memasang target bahwa si Laura yang akan menjadi ekstrak parfum yang ke-13. Nah, karena udah geger satu kota itu, akhirnya cara ketat, cara militer dilakukan, nggak juga jumpa-jumpa. Orang ini ngumpul dan berdoa di gereja. Di situ ada orang yang datang dan bilang bahwa pelakunya itu udah ditangkap. Tapi pihak Bapak Laura menemukan bahwa pelaku yang mengaku bahwa dia membunuh gadis-gadis itu, dia memperkosa. Sedangkan mayat-mayat yang ditemukan itu masih dalam keadaan perawan. Jadi bukan dia pelakunya kan, Bapaknya si Laura ini didatangi anaknya lagi joget-joget tuh. Yuk pulang kata bapaknya ini. Si Laura nggak mau, aku udah besar kok, ngapain bapak-bapak larang, kata kayak gitu. Cek-cok orang ini pergi si Laura. Terus bapaknya ini nyusul lah kan, karena nggak mau anak gadisnya kenapa-kenapa. Itu si Grenius sudah siap-siap metok kepala Laura. Terus bapaknya nyusul, nggak jadilah. Bapaknya ini mimpi, anaknya kejadian juga kayak gitu. Akhirnya lari lagi dia ke kamar anaknya nih kan. Si Grenius memang udah masuk kamarnya, tapi karena bapaknya terbangun, nggak jadilah lompat dia. Karena memang ngerasa mimpinya itu kenyataan. Si Laura ini diasingkan kayak kepila kayak gitu. Pak, kenapa lah nggak bobok bareng aja kalian kan, biar selamat tenang itu. Terus aku ngirainnya nggak dibunuh lah si Laura ini, karena si Grenius pun memang kayak ada rasa-rasa suka sama si Laura ini. Pas dibukanya pintu bersinar, itulah mayat anaknya udah kayak gitu. Nangis terseduh-seduh bapaknya ini. Ketangkap si Grenius. Nah, dihukum jadi gantung di atas, kepalanya di bawah, dicelupkan ke air. Ditanya bapaknya, kau apain anakku, kenapa kau bunuh anakku, katanya kayak gitu kan. Si Grenius ini tahu apa, nggak ada otaknya. Dibilangnya kayak gini, aku membutuhkannya. Dah berapa kali ulang kayak gitu juga jawabannya, aku membutuhkannya. Kau membutuhkannya untuk parfum, tai kau aja. Kan dah cakap kotor pula aku kan. Bapaknya nyerahkan dia ke pihak berwajib dan di situ bakalan digantung dan disalib. Di situ si Algojo juga udah ada, orang udah rame. Terus kan udah siap tuh parfum tadi dicampur-campurnya sampai ekstrak ke-13 si Laura tadi. Udah lah dia pakai kereta kuda tuh, parfum dimasukinnya ke tisu, diginikannya. Udah, entah apa fungsinya nggak tahu tuh. Begitu nyampe dia tahu kelen. Heran pula aku kan. Orang yang dekat sama dia nganggap dia malaikat. Algojo tadi pun bersujud di dia. Terus yang paling gila itulah efek dari parfum ini
adanya rasa cinta kasih weh. Udah cinta apapun dikasih, kayak enak-enakan masal lah orang ini di situ. Itulah adegan ini, auto hamil masal. Buat kalian yang anak di bawah umur, jangan kalian nonton ini, jangan kalian sentuh-sentuh, nanti datang pula mama kalian bilangin aku ngajarin kalian. Buat kalian yang 18 plus, kalian nonton lah ini. Enggak lah. Pokoknya adegan kayak gitu, si Granulus juga berimajinasi bahwa seharusnya dia nggak ngebunuh wanita berambut pirang tadi, karena itulah cinta pertamanya. Mereka seperti tersadar dari mabuk yang mengerikan. Ya iyalah, mabuk mengerikan kan. Tiba-tiba aja dia telanjang, padahal dia enak-enak, nggak ada akhlak parfumnya. Karena memang kejadian itu bertentangan dengan nilai moral dan etika manusia. Si Granulus sadar bahwa dia tidak bisa dicintai. Akhirnya pada tanggal 25 Juni tahun 1766 pada jam 11 malam dia kembali ke pasar ikan, tempat yang ia dilahirkan, dan di situ dia menumpahkan parfum ke tubuhnya. Mungkin kurasa karena efek kebanyakan parfum yang dia tumpahkan, orang-orang menyerbu dia dan memakan dia. Aku juga nggak nge awalnya dia ini dimakan. Dan di situ hanya ada tersisa baju yang ia kenakan dan setetes parfum. Itu tadi merupakan cerita psikopat. Gimana menurut kalian weh? Buat kalian yang pernah nonton, jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta share video ini. Yang paling penting, satu lagi, kalian subscribe channel aku biar aku makin semangat buat video. Sampai jumpa di film horor dan menegangkan selanjutnya. Sekian dari aku Mumun. See you!